Selamat malam dari Los Angeles, sahabat-sahabat yang luar biasa. Hari ini tanggal 29 April tahun 2025, saya Dr. Lee dan saya akan membahas sebuah topik seputar tanggung jawab untuk membuat perubahan. Saya akan membuat sebuah pernyataan terlebih dahulu, sebuah statement yang mengatakan tidak ada sesuatu apapun yang dapat menghalangiku untuk membuat perubahan dalam hidupku kecuali diriku sendiri. Dengan demikian, aku bertanggung jawab sepenuhnya atas kegagalan maupun keberhasilanku. Nah, pernyataan ini mengandung kebenaran yang mendalam, sangat dalam. Sangat mudah untuk menyalahkan keadaan eksternal atau orang lain saat kita merasa buntu atau tidak mampu membuat perubahan. Nah, kita mungkin mengatakan hal-hal seperti saya tidak bisa mendapatkan pekerjaan baru karena pasar sedang buruk. Atau saya akan lebih banyak berolahraga jika keluarga saya lebih mendukung. Atau saya akan kembali ke sekolah jika saya punya lebih banyak uang, dan sebagainya, dan sebagainya. Terlalu banyak alasan dan excuses yang kita buat di dalam kehidupan ini yang sebenarnya adalah sesuatu yang mencegah kita untuk maju di dalam kehidupannya. Alasan-alasan ini kita sendiri yang buat, bukan? Nah, meskipun faktor-faktor eksternal ini tentu saja dapat menghadirkan tantangan, pada akhirnya kekuatan untuk memulai dan membuat perubahan ada di dalam diri kita sendiri. Kita harus memiliki niat yang kuat untuk membuat perubahan tersebut. Nah, kita harus berpikir seperti ini. Hambatan eksternal, seperti yang saya katakan tadi, dengan demikian banyaknya alasan, hanyalah hambatan-hambatan yang kita buat berdasarkan ketakutan-ketakutan yang tidak jelas di dalam kehidupan kita itu sendiri. Nah, hambatan ini bisa nyata dan signifikan, tetapi hambatan itu tidak memiliki kendali yang melekat atas keputusan kita, sama sekali tidak. Kita masih memiliki hak untuk menanggapinya. Ya, kita dapat memilih untuk dikalahkan oleh hambatan itu, atau kita dapat menemukan cara untuk menyiasatinya, melewatinya, atau bahkan mengalahkannya, mengalahkan keinginan-keinginan yang negatif ini, sehingga kita dapat mengalahkan ketakutan-ketakutan ini dan maju. Sejarah pencapaian manusia dipenuhi dengan contoh-contoh orang yang mengatasi hambatan-hambatan eksternal yang tampaknya tidak dapat diatasi, namun pada akhirnya mereka berhasil mengatasinya. Mungkin kita tidak melihat perjuangan mereka yang begitu susahnya. Kita hanya melihat hasil akhirnya. Namun jika kita berada di dalam sepatu mereka, kita akan mengetahui kesulitan-kesulitan, hambatan-hambatan yang mereka alami, namun mereka tidak menyerah kepada faktor eksternal tersebut. Mereka terus maju. Ya, hujan, nggak hujan, tetap melaju. Tidak ada satu faktor eksternal pun yang dapat menghentikan niat mereka untuk mencapai impian mereka tersebut. Nah, saya membuat catatan kecil terlebih dahulu, yaitu jangan izinkan pikiranmu mengontrolmu. Sebaliknya, engkau bertanggung jawab penuh untuk mengontrol pikiranmu. Sekali lagi, jangan izinkan pikiranmu mengontrolmu. Sebaliknya, engkau bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengontrol pikiranmu itu. Nah, lanskap internal, imaginary psikis gitu ya. Jadi, imaginary psikis kita ini atau lanskap internal kita ini adalah penjaga gerbang utama. Keyakinan kita tentang diri kita sendiri, ketakutan kita akan kegagalan atau hal yang tidak diketahui,
kebiasaan yang sudah mengakar, kebiasaan buruk, dan zona nyaman kita seringkali menjadi hambatan paling signifikan untuk berubah. Nah, kita mungkin secara tidak sadar menyabotase usaha kita karena kita takut dengan apa yang mungkin terjadi jika kita berhasil. Atau kita merasa lebih familiar dengan ketidaknyamanan tanpa perubahan daripada ketidakpastian perubahan jika perubahan tersebut terjadi. Seringkali kita menanyakan what if? What if? Pertanyaannya bukan what if, yang harus kita tanyakan adalah what if that what if never comes? Bagaimana kalau? Bagaimana kalau? Pertanyaan yang harus kita tanyakan adalah bagaimana yang kita pertanyakan itu tidak pernah datang di dalam kehidupan kita. Kita telah memenjarakan diri kita secara sukarela dan secara sadar ke dalam penjara ketakutan, penjara what if, penjara bagaimana. Bukankah ini sebuah hambatan yang kita ciptakan? Nah, motivasi dan komitmen adalah pendorong internal. Tidak seorang pun dapat memaksa kita untuk benar-benar menginginkan sesuatu atau berkomitmen pada upaya yang diperlukan untuk mencapainya. Niat ini harus berasal dari keinginan internal kita. Kita harus memiliki impian dan tidak ada seorang pun yang dapat memimpikan impian kita atau kita memimpikan impian orang lain. Karena itu kita harus mencapai apa yang kita impikan karena kita tahu perjalanan impian itu sendiri dari awal sampai akhirnya. Jika kita berusaha mencoba menjalankan impian orang lain, seringkali kita terkandas karena kita tidak tahu akhirnya seperti apa. Pada waktu halangan-halangan muncul, kita macet total karena kita tidak tahu akhir daripada sebuah impian. Tapi jika itu adalah impian kita sendiri, pada saat halangan-halangan muncul, kita akan dapat mencari solusi dengan pikiran tenang karena kita mengetahui tujuan akhirnya. Tujuan akhir daripada pencapaian itu sendiri. Nah, tekanan eksternal mungkin mengarah pada kepatuhan sementara. Tetapi perubahan yang langgeng berasal dari keinginan internal dan keputusan pribadi dari diri kita sendiri untuk mengambil tindakan. Tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi kita untuk tidak bertindak. Kecuali kita setuju. Ya. Kita mengendalikan pikiran dan tindakan kita. Meskipun kita tidak selalu dapat mengendalikan apa yang terjadi pada kita. Kita memiliki tingkat kendali yang signifikan atas bagaimana kita bereaksi dan langkah apa yang kita ambil. Kita dapat memilih untuk memikirkan keterbatasan atau fokus pada kemungkinan. Kita dapat memilih untuk tetap pasif atau mengambil langkah proaktif, tidak peduli seberapa kecil. Ya, kalau kita tidak dapat berlari, ya berjalanlah. Kalau tidak dapat berjalan, ya merangkaklah. Kalau tidak dapat merangkak, ya bergulinganlah. Pokoknya bergerak dari titik A sampai ke titik B. Ya, pertimbangkan seseorang yang ingin memulai karier baru. Ya, mereka mungkin menghadapi pasar kerja yang sulit, hambatan eksternal ini. Namun, keraguan mereka sendiri muncul. Aku tidak memenuhi syarat kayaknya nih. Ya, muncul pikiran yang seperti demikian. Takut meninggalkan pekerjaan yang tetap. Bagaimana kalau aku tidak berhasil di dalam pekerjaanku yang baru? Bagaimana jika aku gagal? Akibatnya orang menunda-nunda untuk mempergunakan kesempatan yang ada. Aku akan mulai mencari pekerjaan minggu depan deh. Menunda-nunda. Ya, seringkali faktor-faktor eksternal ini menjadi rintangan yang lebih besar. Karena ketakutan kita terhadap apa yang kita pikirkan itu.
Mereka mungkin memiliki keterampilan dan kesempatan, tetapi penolakan internal mereka menahan mereka. Kesempatan ada, kemampuan mereka ada, tapi di dalam diri mereka muncul ketakutan-ketakutan yang tidak jelas ini. Mungkin bisa terjadi, mungkin juga tidak terjadi. Jikapun terjadi, jika kita mempersiapkan diri kita untuk melangkah, kita akan tahu apa yang akan kita kerjakan. Segala sesuatu ada awalnya. Hari ini kita dapat berjalan berlari pada awalnya. Kita tidak langsung segera berlari, kita merangkak terlebih dahulu, kita merambat, kita melangkah selangkah demi selangkah. Bagaimana kalau kita jatuh? Bagaimana kalau ini? Ya, bangun lagi. Makanya kita dapat berjalan bahkan berlari pada hari ini, bukan? Nah, pada akhirnya menyadari bahwa kita sendiri adalah penghalang utama untuk berubah sangatlah memberdayakan. Jadi kita harus akui ini, kita yang menyebabkan kita tertinggal. Maju atau mundurnya kita tergantung pada diri kita sendiri. Hal ini mengalihkan kendali dari kekuatan eksternal, faktor eksternal itu ke tangan kita sendiri. Nah, meskipun mengatasi penolakan internal dapat menjadi tantangan itu sendiri, disitulah letak kekuatan kita yang sebenarnya untuk mengalahkan tantangan-tantangan internal yang menghalangi kita untuk maju ini. Niat yang kuat dapat mengalahkan ini. Perhitungan yang matang dapat mengalahkan ini semuanya. Persiapannya. Nah, setelah kita mengakui hal ini, kita dapat mulai mengatasi keyakinan yang membatasi, menumbuhkan motivasi. Jadi pada waktu kita mulai berpikir secara positif, mempersiapkan diri kita menghadapi kemungkinan, maka hal ini akan menumbuhkan motivasi internal kita. Dan selanjutnya kita akan mengambil langkah secara sadar menuju kehidupan yang kita inginkan, mencapai impian kita itu sendiri. Kuncinya adalah melihat ke dalam, memahami lanskap internal kita sendiri, dan bertanggung jawab atas perubahan yang ingin kita lihat, yang ingin kita capai. Baik, sahabat-sahabat sekalian, sampai berjumpa kembali pada kesempatan mendatang. Dari Los Angeles, saya Dr. Lee, mohon diri.